Selamat datang dalam video ini. Nama saya Dianya Zahra Verina Irzan. Saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai pembuktian dalam kasus narkotika. Berikut adalah nama dari teman-teman saya. Ada Theo, Whitney, Melissa, dan Richard. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu pembuktian adalah bagian terpenting dalam pemeriksaan pidana karena dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak kejahatan. Proses dari pembuktian ini juga harus jalan dengan logika hukum agar mengurangi resiko salah tangkap. Sebuah kejahatan harus dapat membuktikan suatu perkara tanpa harus membawa pembuktian perkara tersebut ke tempat kejadian supaya pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya. Alat bukti memegang peranan penting dalam proses pengadilan karena digunakan oleh hakim dan untuk memberi pertimbangan hukuman kepada terdakwa. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh undang-undang, maka terdakwa harus dilepaskan dari perkara tersebut. Di sisi lain, jika terdakwa terbukti bersalah oleh undang-undang, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpalnya. Alhasil, pembuktian merupakan hal yang penting dalam acara pidana dikarenakan pembuktian memberikan kepastian mengenai sebuah perkara melalui penilaian fakta-fakta yang dibawa dalam proses pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim supaya mengetahui kebenaran dalam sebuah kasus. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, khususnya bagi para pengedar dan konsumen narkoba. Klasifikasi kejahatan tanpa korban atau victimless crime termasuk dalam penelitian kriminologi, dan kasus kejahatan narkoba jatuh dalam klasifikasi tersebut. Metode penelitian. Pada umumnya, metode penelitian untuk ilmu hukum mempunyai dua macam penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode hukum empiris. Namun, metode penelitian yang akan digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, keabsahan hukum, dan kaidah hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Metode penelitian ini biasanya menganggap bahwa hukum yang tertulis di undang-undang diterjemahkan sebagai apa yang tertulis di dalamnya. Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif memaknai hukum sebagai sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai hukum yang positif. Hasil dari metode penelitian hukum normatif adalah rekomendasi perlunya pengembangan dan pembentukan hukum yang luas, bahkan kemungkinan ditemukannya asas-asas hukum baru dan teori-teori hukum baru. Hasil dan pembahasan teori. A. Definisi. Yang pertama, bukti. Pasal 183 dan 184 KUHP menjelaskan mengenai bukti. Pasal 183 mengatur bahwa paling sedikit harus ada 2 alat bukti yang dapat diajukan. Saat ini, pasal 184 mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat diterima seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Pembuktian adalah usaha yang dilakukan oleh penguasa untuk memberikan keyakinan kepada hakim sebanyak-banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan perkara sehingga hakim dapat menggunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Undang-Undang HIR Pasal 42 mengatur tanggung jawab semua pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi atas kejahatan dan perbuatan melawan hukum, serta hak untuk menggeledah dan menyita benda-benda yang digunakan dalam kejahatan dan hasil kejahatan.
yakni mengacu pada hal-hal yang bersangkutan dengan tindak pidana, apa saja yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindak pidana, barang yang digunakan untuk kejahatan tindak pidana, dan benda-benda yang biasa dapat digunakan untuk menghukum dan meringankan kesalahan terdakwa. Alat bukti pendukung seperti gambar maupun rekaman suara merupakan benda-benda yang dapat memberikan keterangan penting untuk penyidikan tindak pidana. Yang kedua, narkotika. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan berbagai macam efek yang biasanya digunakan untuk keperluan medis. Narkotika dapat menimbulkan berbagai macam efek pada tubuh, antara lain berkurangnya kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan dapat membuat efek candu jika disalahgunakan, yang menurut hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori. Kejahatan narkotika sekarang ini merupakan kejahatan yang bersifat transnasional karena kejahatannya dilakukan dengan operasi kejahatan tingkat tinggi yang menggunakan teknologi canggih serta jaringan organisasi yang luas. Dampak dari penggunaan narkotika secara ilegal ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, diperlukan perangkat hukum yang lebih tegas dan kondusif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. D. Aturan dan regulasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian perkara narkotika adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Laboratorium Pengujian Obat kepada Badan Narkotika Nasional. Teori pembuktian dalam kasus narkoba. Pembuktian dalam perkara narkotika adalah memperoleh seluruh barang narkotika itu sendiri apabila barang tersebut tidak dapat ditemukan. Maka dilakukan pemeriksaan narkotika oleh terdakwa. Tata cara pembuktian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 tentang narkotika mengatur tentang rangkaian penyidikan yang dapat dilakukan oleh Badan Penyidik Narkotika Nasional atau biasa disebut BNN. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BNN adalah memerintah untuk menghentikan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta memeriksa KTP tersangka. Pemeriksaan tersebut, penggeledahan atau penyitaan barang bukti tindak pidana akan dilakukan setelah memeriksa tersangka, termasuk melakukan pemeriksaan surat atau dokumen lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan peredaran narkoba tersebut dan yang akan menahan orang yang diduga sebagai tersangka lainnya. Penyidik BNN berhak untuk melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam, tes DNA, atau bagian-bagian tubuh lainnya jika tersangka merupakan terdakwa kuat namun tidak didapatkan alat bukti. Kemudian, dilakukan pengumpulan sidik jari dan mengambil foto terdakwa. Penyidik BNN juga mempunyai wewenang untuk melakukan pemindahan orang, barang, hewan, tumbuhan yang dimiliki oleh terdakwa. Penyidik BNN dapat melakukan penyitaan narkoba dan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika. Apabila bukti tidak mencukupi untuk membuktikannya adanya dugaan penyalahgunaan peredaran narkotika, maka penyidikan akan dihentikan. Bukti yang dapat diterima dalam kasus narkotika adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat optik, dan lain-lain. Rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dapat digunakan atau tidak dipublikasikan dengan cara baik tertulis di atas kertas, di atas benda fisik apapun selain kertas, atau direkam secara elektronik, termasuk namun tidak terbatas pula tulisan, suara, dan atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. Kesimpulan dari jurnal ilmiah kelompok kami adalah pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, karena kebenarannya dapat digunakan hakim untuk menentukan hukuman apa yang akan diberikan kepada terdakwa di pengadilan. Dalam kasus penggunaan narkotika secara ilegal, ada beberapa cara untuk mendapatkan barang bukti tersebut.
Namun, mencari pembuktian dan perolehan alat bukti bisa lebih mudah didapatkan daripada mencari tersangka pengguna ilegalnya. Dalam pembuktian satu kasus, penggunaan narkotika secara ilegal, cara termudah untuk mendapatkan barang buktinya adalah dengan melakukan tes terhadap tersangka. Visum merupakan salah satu alat bukti kuat yang dapat membuktikan seseorang menggunakan narkotika atau tidak. Karena narkotika dikonsumsi oleh tubuh, maka jejak narkotika akan berada di dalam tubuh terdakwa, dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan pemakaian narkotika secara ilegal. Karena mencari tersangka pengguna narkotika secara ilegal cukup sulit, kelompok kami menganjurkan kepada BNN atau penyidik BNN untuk melakukan peninjauan terhadap seorang atau sekelompok yang memang diperbolehkan menyimpannya, dengan rincian kegunaannya dan untuk diberitahukan dan dicatat kemana saja obat-obatan tersebut diedarkan dan kepada siapa guna mencegah terjadinya penyebaran narkotika secara tidak sah yang dapat menimbulkan tindak pidana lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.